Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Jadi hari ini tadi ada informasi yang menurut gua mungkin kabar positif ya. Ya, menurut gua sih ini kabar positif yang gua terima tadi sebenarnya sore hari. Kalau ya ini dari The Athletic, ditulis oleh David Ornstein. Judul artikelnya adalah Manchester United ini tidak berniat untuk mengaktifasi perpanjangan kontrak atau opsi perpanjangan kontrak dari Anthony Martial. Manchester United berniat untuk tidak mengaktifkan opsi untuk memperpanjang kontrak dari Anthony Martial yang akan selesai akhir musim ini. Wow, jadi Anthony Martial akan selesai di Manchester United ya, dan ini menurut gua salah satu kabar positif, karena apa yang ya paling tidak Anthony Martial di 2 bahkan 3 musim terakhir kontribusinya di Manchester United sangat minim. Ditulis di artikel tersebut, Anthony Martial ini menandatangani kontrak 5 tahun, luar biasa ya, 5 tahun di 2019, dan termasuk klausul untuk bisa memperpanjang kontraknya 12 bulan sampai bulan Juni 2025. Tapi keadaan di Old Trafford, di hierarki Old Trafford ya, ini mempersiapkan untuk melepas penyerang 28 tahun sebagai free agent ya, atau bebas transfer di musim panas tahun depan. Dan ini bisa saja dipercepat kalau ada tawaran yang menarik di bulan Januari. Artinya ada yang mengajukan tawaran menarik ya di bulan Januari. Kalau Manchester United ini menolak untuk bisa memperpanjang Anthony Martial ya, kurang lebih demikian. Dan ini tentu saja akan memberikan kesempatan bagi klub-klub yang berminat bagi Anthony Martial untuk bisa melakukan negosiasi dari tanggal 1 Januari. Segala penjualan ini juga atau pelepasan yang akan juga menciptakan ruangan ya di skuad Manchester United, terutama dari sisi gaji, karena ya otomatis gaji yang dikeluarkan untuk Anthony Martial ini akan dananya ini kan sudah bukan untuk Anthony Martial lagi, jadi bisa untuk dipersiapkan untuk mendatangkan penyerang yang baru. Anthony Martial menjadi pemain muda termahal di dunia di tahun 2015 ketika dia datang ke Old Trafford dari Monaco dengan biaya transaksi ini 36 juta pounds yang meningkat menjadi 58 juta pounds. Dan ya, pemain internasional Prancis ini akan mendekati 6 bulan terakhirnya ya. Dan Manchester United tidak mengaktifkan opsi untuk memperpanjang. Klub sendiri juga memasukkan beberapa opsi-opsi perpanjangan seperti itu, termasuk juga di David De Gea yang mereka tidak mengaktifkannya. Ya ada kabar lagi. Oh ya, jadi kalau gue langsung lompat ya di artikel ini, jadi ada beberapa kontrak pemain yang juga akan selesai di tahun 2024 ini. Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, dan juga Hannibal Mejbri. Dan ya, Erik ten Hag masih dia mengkonfirmasi kalau klub ini masih berdiskusi mengenai apa yang akan dilakukan terhadap pemain tersebut. Lalu juga ada ketidakpastian mengenai bek kiri Sergio Reguilon, apakah akan selesai di bulan Januari atau ada keputusan lainnya. Dan ini juga sama terkait dengan Sofyan Amrabat, akankah statusnya ini dirubah menjadi permanen ya di Manchester United. Nah, ini menurut gue sangat menarik bagaimana Manchester United ini masih terus melanjutkan perombakan skuad dari tim Manchester United itu sendiri, di mana ketika Erik ten Hag datang pertama ya, ini juga sudah dilakukan.
dari musim lalu Manchester United sudah melepas beberapa pemain seniornya, baik itu dengan biaya nol ya, artinya dilepas free transfer, atau dengan ada pembelian dari klub lain. Fred, Alex Telles, Eric Bailly ini dilepas di musim panas kemarin. Begitu juga dengan Phil Jones yang kontraknya tidak diperpanjang, dan tentu saja seorang David De Gea yang menurut gua ya ini project untuk mengganti pilar-pilar senior dari Manchester United yang dilakukan oleh Erik ten Hag, dan ini melanjutkan dari musim sebelumnya di tahun lalu, musim panas, di mana ada lebih banyak pemain senior yang diselesaikan di Manchester United. Jesse Lingard, Nemanja Matic, Juan Mata, Paul Pogba, Edinson Cavani, lalu Ligren, dan di mendekati tahun baru ya, sekitar tahun baru, ada seorang mega bintang superstar Cristiano Ronaldo bahkan yang dilepas oleh Manchester United. Ini ya menurut gue ini bagian dari proses sih. Sekali lagi ini bagian dari proses. Melepas Anthony Martial itu tidak, sekali lagi gue ulang ya, tidak semudah di permainan, di game. Ada prosesnya, dan Manchester United juga berjuang untuk melakukan hal tersebut. Mereka juga berusaha, tapi kenyataannya tidak ada klub yang ingin mentransfer Anthony Martial, dan dengan dengan biaya, investasi dan lain-lain, ketika Anthony Martial berada di skuad Manchester United, pilihan dari pelatih hanya ada satu, yaitu adalah bisa memanfaatkannya. Karena kalau dilihat juga dari lini depan Manchester United kan tidak begitu dalam, bahkan terutama di musim ini. Anthony Martial sendiri cukup lama di Manchester United ya, dengan ups and down. Di 3 musim terakhir menurut gua dia mengalami penurunan permainan, di mana di tahun 2019-2020 sempat mengemas 17 gol satu musim ya. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa, tapi juga ada catatan yang miring, yaitu ketika di musim 2021-2022 dia menit bermainnya sangat sedikit sekali di Manchester United, dan ketika dipinjamkan ke Sevilla dia bahkan tidak mampu menciptakan gol. Nah, Anthony Martial sendiri juga memberikan tantangan bagi Manchester United, seperti gue katakan ya, bagaimana melepas pemain ini tidak mudah. Salah satu alasannya adalah tingginya gaji dari sang pemain, di mana Manchester United ini menggaji per pekannya untuk Anthony Martial di angka 250.000 pounds. Jadi angka ini cukup tinggi, dan kenapa bisa demikian ya, ada perpanjangan kontrak yang dilakukan oleh klub di zamannya Ole Gunnar Solskjaer, tepatnya di bulan Januari 2019. Nah, mungkin ada yang langsung menyalahkan salahnya Ole Gunnar Solskjaer sendiri memperpanjang. Ya enggak juga sih menurut gua, karena apa? Di musim itu Anthony Martial raihan golnya cukup bagus ya. Di di bulan Januari 2019 kan, berarti di musim 2019-2020 lihat. Raihan golnya selama satu musim ada di angka 17 gol. Sebagai penyerang Manchester United yang menurut gue bisa mencetak hampir 20 gol satu musim merupakan raihan yang bagus. Dan kalau melihat usia dari Anthony Martial juga pada saat itu kurang lebih berada di angka 24-25 tahun ya kan. Justru yang menarik adalah setelah perpanjangan kontrak, penampilannya jeblok. Di musim selanjutnya dari sisi jumlah permainan dia menurun, dan dari sisi jumlah gol juga menurun ya, cukup drastis itu. Nah, ini merupakan gue tidak melihat hanya Anthony Martial saja itu nomor 1, karena ada banyak pemain yang seperti ini di Manchester United, dan ini kan juga salah satu tugas utama dari Erik ten Hag. Artinya dia ingin memilah-milah, menyeleksi mana-mana pemain yang memang dia bisa andalkan. Anthony Martial jelas tidak. Tapi ya Erik ten Hag juga tidak bisa langsung ya kan, tidak menggunakan Anthony Martial sama sekali, karena itu bukan pilihan yang bijak juga, mengingat ya keterbatasan skuad dan jadwal yang sangat ketat musim ini. Jadi mau nggak mau menurut gue sampai dengan ada gantinya ya dia harus bisa memanfaatkan pemain yang ada dengan semaksimal mungkin. Walaupun ini juga merupakan tugas yang berat. Dan di musim ini selain Anthony Martial tentu saja masih ada seorang Jadon Sancho
yang juga sudah tidak dibutuhkan oleh Erik ten Hag, dan untuk mengeluarkan sang pemain ini dari klub juga tantangan tersendiri juga, tantangan yang cukup besar bagi manajemen klub. Sehingga ya akumulasi dari kejadian-kejadian tersebut ini adalah hal-hal yang harus dihadapi oleh Erik ten Hag, di samping juga ya dengan dia tidak bisa memanfaatkan Jadon Sancho, dengan situasi dengan Anthony Martial yang kita semua juga tahu ya bagaimana penampilan tidak maksimal. Tapi Erik ten Hag juga tidak mungkin di setiap pertandingan dia hanya memasang seorang Rasmus Højlund, dan tidak mungkin juga dia lalu kan ada pemain muda tuh ya kan, pemain-pemain akademi ya. Pemain-pemain akademi konsentrasinya juga ke perkembangan ya kan dari permainannya. Sangat menurut gue naif ya kalau lalu mengandalkan pemain-pemain muda tersebut. Ini juga sudah bukan zamannya ketika Class of 92. Ini jadwal sangat ketat, lalu persaingan juga sangat tinggi, pressure atau tekanan juga sangat besar, sorotan dari media juga sangat luar biasa secara global. Pemain-pemain muda itu ya kalau dia bisa tampil bagus, kalau sampai tidak bagus bagaimana? Ada tidak proteksi ya, artinya perlindungan terhadap pemain-pemain muda tersebut. Bahkan ancamannya pun juga sangat besar, bukan hanya permainan yang jelek lalu sudah selesai, tidak, tapi bisa sangat berpengaruh ke masa depan karir dari pemain itu sendiri. Sehingga menurut gua tidak bisa secara mudah ya diputuskan pakai saja pemain muda, enggak sih menurut gua. Ya yang paling ideal adalah ya Manchester United mendatangkan striker baru untuk mengisi posisi dari Anthony Martial, dan ini pun juga tidak mudah. Sebelum gue akhiri video ini, gue ingin mengingatkan juga kan ada kabar kalau Guirassy, lalu juga Werner dan Daniel Malen didekati oleh Manchester United, di mana sebenarnya menurut gue 3 pemain ini gimana ya, bukan seperti yang gue harapkan sih. Gue berharap Manchester United itu mendatangkan striker lebih premium lagi. Cuman jelas ada tantangannya di situ. Apa itu? Harga dari pemain. Ini juga merupakan hal yang gimana ya? Ya menjadi tantangan. Jadi melepas Anthony Martial ini juga iya. Lalu bagaimana mencari gantinya pun juga ini tantangan yang besar, karena bagaimana Manchester United dalam tanda kutip membentuk market ya selama mungkin 10 tahun belakangan ini itu sangat jauh dari sehat. Sudah terbentuk betul kalau Manchester United yang mengincar, maka harga tuh bisa dilambungkan setinggi-tingginya. Manchester United pasti juga akan merekrutnya, dan menurut gue ini bukan situasi yang mudah untuk merubahnya, apalagi dalam waktu singkat. Kurang lebih demikian ya news update, sekaligus juga ngobrol ringan kalau Anthony Martial tidak akan diperpanjang oleh Manchester United kontraknya di musim panas nanti. Ini berarti ada perubahan di sektor lini depan, sekaligus juga ada tantangan tentu saja ya bagaimana Manchester United harus mencari ganti dari Anthony Martial di lini depan. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.